Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah. Butiran Sabda Allah Harian, Kamis 27 Februari 2025. Hari biasa pekan ke-7. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 5 ayat 1-8. Bacaan Injil Markus bab 9 ayat 41 sampai 50. Jangan tunda, bertobatlah sekarang. Saudari dan saudara yang terkasih, waktu adalah anugerah yang sangat berharga dari Tuhan. Namun seringkali kita menyia-nyiakannya, berpikir bahwa kita masih memiliki banyak kesempatan di hari esok. Kitab Putra Sirak hari ini mengingatkan kita dengan tegas. Janganlah mengandalkan kekayaan dan jangan berkata, "Aku cukup hidup senang." Jangan menunda-nunda berbalik kepada Tuhan dan jangan menangguhkannya dari hari ke hari. Sabda ini adalah peringatan bagi kita agar tidak menunda pertobatan dan kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab kita tidak tahu kapan waktu kita akan habis. Maka kita perlu berbenah relasi kita dengan sesama. Yesus mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih dan kedamaian. Pada bagian paling akhir dari Injil hari ini, Yesus menegaskan, "Berdamailah seorang dengan yang lain." Sabda ini lebih dari sekedar menghindari permusuhan, tetapi juga kita diajak untuk berhenti menjadi penyebab luka bagi orang lain, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Kita seringkali tidak menyadari bahwa kata-kata kasar dan tindakan egois kita bisa menyakiti sesama. Oleh karena itu, kita perlu membersihkan hati kita, karena dari hati yang bersih akan lahir ucapan dan tindakan yang membawa damai. Saudari dan saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa kita masih punya waktu untuk berubah, untuk memperbaiki diri, untuk meminta maaf, atau untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi apakah kita yakin bahwa kita masih memiliki hari esok? Jangan menunda-nunda pertobatan. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat adalah sekarang. Maka marilah kita memohon kepada Tuhan agar Ia membersihkan hati kita dan memenuhi kita dengan kedamaiannya. Bukan saja hati kita, tetapi tangan, kaki, dan mata yang menyesatkan kita. Yesus menggunakan bahasa yang sangat kuat dan radikal dalam perumpamaan tentang memenggal tangan dan kaki serta mencungkil mata. Namun Ia tidak secara harafiah meminta kita untuk benar-benar memotong tangan dan kaki atau mencungkil mata. Tetapi Yesus ingin menekankan bahwa kita harus bersikap tegas terhadap segala sesuatu yang membawa kita ke dalam dosa. Dalam konteks ini, dosa bukan hanya tentang perbuatan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan tangan, kaki, dan mata kita. Jika tangan kita menyesatkan, misalnya digunakan untuk menyakiti, mencuri, atau melakukan tindakan yang tidak adil, maka kita harus meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Jika kaki kita menyesatkan, misalnya membawa kita ke jalan kejahatan, maka kita harus berbalik ke jalan yang benar. Jika mata kita menyesatkan, misalnya penuh dengan iri hati, memandang dengan kebencian, atau hawa nafsu, maka kita harus belajar melihat sesama dengan kasih. Singkatnya, untuk hidup dalam kasih dan damai, kita harus lebih dulu memotong kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat kita yang menyesatkan kita dari Tuhan dan sesama. Karena jika tidak, neraka sudah menunggu sebagai konsekuensi dari hidup yang penuh dosa dan ketidakpedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, ajakan untuk bertobat dan berdamai dengan orang lain harus dilakukan segera sebelum terlambat.
Jangan menunda-nunda berbalik kepada Tuhan dan jangan menangguhkannya dari hari ke hari. Kita tidak boleh menunda untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jika kita memiliki perselisihan, rasa dendam, ataupun kebencian terhadap orang lain, kita harus segera berdamai, karena kesempatan itu tidak akan selalu ada. Jangan menunda-nunda perbaikan hidup. Jangan menunggu untuk mengasihi dan mengampun. Kita hanya punya dua pilihan, sekarang atau tidak sama sekali. Petikan butiran sabda Allah hari ini. Jangan menunda pertobatan, karena waktu yang kita miliki adalah anugerah yang tidak bisa diulang. Kesempatan untuk berubah tidak selalu datang dua kali. Lakukan sekarang atau menyesal selamanya. Berdamai bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan hati yang memilih kasih daripada kebencian. Memotong dosa dari hidup kita mungkin menyakitkan, tetapi akan membawa kita kepada kebebasan sejati. Setiap detik yang kita jalani adalah panggilan untuk mencintai, mengampuni, dan bertobat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Rahim, Engkaulah sumber kehidupan dan kasih. Engkau memberi kami waktu sebagai anugerah, namun seringkali kami menyia-nyiakannya dengan hidup dalam kesombongan, keegoisan, dan dosa. Ampunilah kami yang kerap menunda-nunda pertobatan, yang memilih kenyamanan daripada kebenaran, yang lebih suka membenarkan diri sendiri daripada mengakui kesalahan. Bukalah hati kami, ya Tuhan, agar kami segera berbalik kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan semangat pembaruan. Berilah kami keberanian untuk memotong segala kebiasaan buruk yang menjauhkan kami darimu dan dari sesama. Bantulah kami untuk hidup dalam kasih, berdamai dengan mereka yang pernah kami sakiti, dan memanfaatkan waktu yang Engkau berikan untuk melakukan kebaikan. Tuhan, jangan biarkan kami menunda lagi. Sekarang kami ingin kembali kepadamu, ingin hidup lebih dekat denganmu, ingin mewujudkan kasih-Mu di tengah dunia. Terangilah jalan kami dengan cahaya kasih-Mu, agar setiap langkah kami selalu berada dalam kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati kita.